Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menonton video ini. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Nadia Husna Laili, nomor induk mahasiswa 201110041, kelas 2B Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Perkenalkan, nama saya Nisa Kusuma Dewi dari kelas 2B. Nomor NIM saya 200110030. Baik, di video ini kami akan membahas tentang pengembangan kecerdasan eksistensial. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensial atau keberadaan manusia. Orang tidak puas hanya menerima keberadaannya secara otomatis, tetapi mencoba menyadarinya dan mencari jawaban yang terdalam. Anak yang menonjol dengan inteligensi eksistensial akan mempersoalkan keberadaannya di tengah alam raya yang besar ini. Mengapa kita ada di sini? Apa peran kita di dalam dunia yang besar ini? Mengapa aku ada di sekolah di tengah teman-teman? Untuk apa ini semua? Anak yang menonjol di sini seringkali mengajukan pertanyaan yang jarang dipikirkan orang, termasuk gurunya sendiri. Misalnya, tiba-tiba ia bertanya, manusia semua akan mati. Kalau semuanya akan mati, untuk apa aku hidup? Nah, jadi kecerdasan eksistensial merupakan kemampuan untuk menikmati pemikiran-pemikiran dan ingin tahu mengenai kehidupan, kematian, dan realita yang ada. Anak-anak dengan tingkat kecerdasan eksistensial yang tinggi mungkin akan menunjukkan keingintahuan mengenai bagaimana bumi bertahun-tahun yang lalu, mengapa kita ada di bumi ini, apakah ada kehidupan di planet lain, kemana makhluk hidup setelah mati, apakah ada dimensi kehidupan lain, dan berbagai pertanyaan sejenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya Nisa Kusuma Dewi akan melanjutkan presentasi dari Nadia Husna Laili. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan pengembangan kecerdasan eksistensial dalam pandangan Islam. Di sini ada 3 pendapat, ada menurut Gardner, menurut Mursyid, dan Hartini Nara. Menurut Gardner, bahwa pengalaman spiritual antara satu orang dengan orang yang lain sangat berbeda, terlebih lagi dalam sebuah agama, kepercayaan atau keyakinan tertentu pasti terdapat banyak ragam spiritualis yang muncul. Menurut Mursyid, kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memiliki nilai dan norma yang ada di masyarakat untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut Hartini Nara, kecerdasan eksistensial adalah kecerdasan kehidupan, adalah kecerdasan yang cenderung memandang masalah-masalah yang sudut pandangnya yang lebih luas dan menyeluruh serta menanyakan untuk apa dan apa dasar segala sesuatu. Menurut pandangan Islam, maka kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk merasakan atau keberagaman seseorang, bukan sekadar mengetahui tentang suatu agama.
Kecerdasan spiritual juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di sisinya atau merasakan bahwa dirinya selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan spiritual ini banyak dikemukakan sebagian orang sebagai penyempurnaan atas dua kecerdasan ini, yaitu yang sudah tertera dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Di sini sudah jelas tertera dalam Al-Quran. Adapun ciri-ciri kecerdasan eksistensial pada anak usia dini, di sini ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, senang berdiskusi tentang kehidupan. Yang kedua, memiliki kepekaan pada alam. Yang ketiga, senang berwisata ke alam atau kebun binatang. Yang keempat, senang ketika belajar ekologi dalam alam dan binatang. Yang kelima, mengerjakan dengan baik topik-topik yang melibatkan sistem kehidupan binatang. Jadi, di sini kita dapat memahami dalam anak yang memiliki kecerdasan eksistensial spiritual ini memiliki kemampuan yang sangat luas karena merupakan gabungan dari otak belahan kanan dan kiri, yaitu antara IQ dan EQ. Anak yang memiliki kecerdasan ini menjadi analitik sekaligus kreatif, logika, dan imajinatif, khusus dan umum, senang pada hal yang bersifat detail, pada saat yang sama juga pada hal yang umum. Gardner mengkoreksi keterbatasan cara berpikir yang konvensional mengenai kecerdasan dan dari tunggal menjadi jamak. Kecerdasan tidak terbatas pada kecerdasan intelektual yang diukur dengan menggunakan beberapa inteligensi yang sempit saja atau sekedar melihat prestasi yang ditampilkan dalam anak melalui ujian yang ada di sekolah. Kecerdasan juga menggambarkan kemampuan anak pada bidang seni, spesial maupun olahraga, berkomunikasi dan cinta akan lingkungan. Kesembilan inteligensi semuanya berperan dalam keberhasilan hidup seseorang. Itulah sebabnya orang-orang ber-IQ tinggi belum tentu sukses dalam. Baik, cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketulusan. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bye-bye.